Perkenalkan, nama saya Yazgan Novianto, Arya Sena, NLP 0038, mahasiswa SITS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul Production Planning and Execution. Untuk soalnya sendiri itu memerlukan saya untuk membuat suatu asumsi bahwa saya punya perusahaan. Di sini saya namakan dengan PT Goods Office. Nah, PT Goods Office sendiri itu merupakan suatu perusahaan manufaktur yang berfokus pada produk, dan produk yang ditawarkan itu seputar peralatan pendukung untuk pekerja kantor. Nah, di sini ada skenario soal yang diminta dari SPRAK, yaitu PT XYZ memesan produk dari perusahaan saya sebanyak 500 unit yang harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020. Untuk memenuhi pesanan tersebut, akhirnya perusahaan PT Goods Office ini melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli. Dan material yang diperlukan untuk produksi saya beli dari supplier atau vendor dari perusahaan PT ABC. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan produk perusahaan beserta BOM salah satu produk. Produk yang dijual oleh perusahaan saya yaitu PT Goods Office ada hanging map, warna biru, warna hitam, ada guide arsip, ada numerator, ada rak arsip yang terbuat dari kayu dan besi, ada lemari arsip, filing kabinet, meja kantor kayu, ada meja kantor blok teak, dan juga kursi kantor busa dan vinil. Lalu untuk bomnya dari kursi kantor busa adalah kerangka, roda, murbaut, dan juga busa. Baik, next. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana perusahaan menggunakan modul SAP, PP, Production Planning. Di sini saya akan menjelaskan master data terlebih dahulu agar dapat memudahkan nantinya dalam menjelaskan pertanyaan berikut. Oke, di sini saya mulai dari BOM. BOM-nya seperti yang saya sudah bilang tadi, terdiri dari kerangka, busa, roda, dan murbaut untuk dapat merakit satu kursi kantor yang terbuat dari busa. Lalu untuk work center-nya perakitan, di sini saya akan merakit, pertama-tama material nanti saya beli dulu. Lalu untuk routing yaitu mengatur jalannya proses produksi, produk grupnya kursi, dan nantinya akan dibaca menjadi kursi kantor busa. Oke, saya akan membagi menjadi beberapa proses yaitu forecasting, SOP, demand management, MPS, MRP, plan order menjadi production order, dan juga nantinya akan memulai manufacturing execution atau proses produksinya itu sendiri. Saya akan pecah jadi beberapa step ini. Oke, step pertama yaitu forecasting. Nah, di sini akan melakukan peramalan terhadap produk yang akan dijadwalkan untuk dijual pada bulan Agustus. Jadi PT Goods Office ini akan melakukan peramalan. Selanjutnya untuk SOP atau Sales and Operation Planning. Di sini setelah meramalkan tadi akan membuat SOP agar dapat forecasting penjualan dan produksi yang mengacu pada data statistik atau histori penjualan produksi yang saya ambil dari 2 tahun ke belakang, yaitu dari bulan April 2018 sampai 2020 sebagai suatu acuan saya dalam melakukan forecasting. Oke, selanjutnya adalah demand management, yaitu memecah produk grab tadi kursi menjadi material yang saya ingin memang produksi, yaitu kursi kantor busa. Itu aja, demand management. Lalu produk berikutnya adalah MPS, menjalankan MPS atau Material Production Scheduling agar dapat menjadwalkan produksi dari kursi kantor busa. Selanjutnya adalah MRP, yaitu Material Requirement Planning, dengan memeriksa ketersediaan material atau check availability yang ada di warehouse. Nah, dengan asumsi saya di sini PT Goods Office mengalami kekurangan material dan akhirnya perlu melakukan pengadaan atau procurement ke vendor atau pemasok PT ABC sejumlah 500 material tadi. Oke, selanjutnya setelah melakukan proses-proses di atas mendapatkan atau menghasilkan yang namanya plan order, di mana di sini plan order tersebut akan dikonvert menjadi production order agar dapat memulai proses produksi dari kursi kantor busa. Oke, nah
Setelah mengkonvert tersebut, pastinya kita akan menjalankan proses produksi. Disinilah proses produksi tersebut itu dimulai. Dimulai dari kita menerima material yang kita tadi pesan dari PT ABC. Setelah itu kita menempatkan kuantitas material yang sesuai. Di sini biar pas dengan yang diperlukan untuk memulai proses produksi dari kursi kantor tersebut. Oke, selanjutnya adalah memulai proses produksi, serta membuat shop floor dokumen, serta mereview status dari production order tersebut. Setelah proses produksi berlangsung dan selesai, benar-benar selesai, akhirnya proses selanjutnya yaitu memberi konfirmasi bahwa kegiatan produksi itu sudah selesai dan hasilnya atau produk jadinya akan dipindahkan ke storage location dan perlu membuat good receipt akan pemindahan barang tersebut. Lalu untuk order settlement yaitu menetapkan biaya aktual, yaitu suatu proses yang sudah harus dilakukan setelah kegiatan produksi itu selesai. Di sini kita perlu melakukan order settlement untuk dapat menetapkan biaya aktual dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi tersebut. Sehingga nantinya saat biaya tersebut sudah keluar tidak terjadi namanya imbalance di total biaya. Oke, next. Jadi pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana runtutan dari awal produk sampai produk diterima oleh PT XYZ. Di sini karena berawalan dari pesanan, maka saya akan menggunakan modul urutan proses dari modul sales distribution. Oke, pertama yaitu pre-sales activity PT Goods Office. Di sini saya asumsikan bahwa semua proses yang sudah saya sebutkan di PP dan juga ada pengadaan, saya ulang lagi, ada forecasting, ada pengadaan, dan juga sampai kegiatan produksi, semuanya berada di pre-sales activity di PT Goods Office. Sehingga nantinya di bagian cek availability atau memeriksa ketersediaan barang, PT Goods Office sudah mempunyai barang yang diminta oleh PT XYZ atau barang yang sudah dipesan oleh PT XYZ. Oke, selanjutnya adalah order dari PT XYZ tersebut masuk dan membuat quotation pastinya, sehingga kita memastikan bahwa produksi atau pesanan tersebut sudah benar-benar legal dan sangat mengikat di antara PT XYZ dan juga PT Goods Office. Oke, selanjutnya yaitu PT Goods Office akan memeriksa ketersediaan barang. Apakah sudah ada di sini karena tadi sudah membuat sebelumnya sehingga barang tersebut ada. Selanjutnya adalah pick dan pack material yang dipesan oleh PT XYZ. Lalu kita akan mengirimkan atau delivery shipment ke PT XYZ. Barang yang sudah dipesan tadi yaitu kursi kantor yang terbuat dari busa. Sebanyak 500 tadi. Pastinya setelah itu PT XYZ akan menerima produk yang dipesannya yaitu kursi kantor tadi. Kita perlu memposting goods issue karena kita sudah menyerahkan barang tersebut, yaitu memindahkan hak pemilikan barang tersebut menjadi PT XYZ dan juga memberikan dokumen invoice untuk menagih atau membuat pelanggan membayar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya PT XYZ melakukan pembayaran dan semua produk selesai, di mana PT XYZ mendapatkan pesanan yang sudah dia minta, yaitu kursi kantor, dan juga PT Goods Office mendapatkan keuntungan atau uang yang dibayar tadi. Selanjutnya adalah modul SAP yang dipakai. Apa aja modul SAP yang dipakai? Saya di sini memakai sales distribution, material management, production planning dan execution, financial and accounting, dan juga controlling. Lalu kegunaan keuntungan memakai modul-modul tersebut selain modul-modul PP. Nah, saya akan jelaskan satu-satu di mana letak atau fungsi dari modul tersebut itu di proses-proses yang sudah kita jelaskan tadi, sudah kita lalui. Untuk pertama yaitu modul sales and distribution, itu berfungsi saat memproses order.
dari proses order yang masuk sampai pesanan atau produk tersebut dikirim ke pembeli. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa awal proses penerimaan pesanan sampai pengiriman barang itu diatur oleh sales and distribution. Lalu untuk manajemen di sini terjadi saat berfungsi saat terjadi proses yang berhubungan dengan inventory seperti receive goods dan check availability. Dan juga di sini saya akan menambahkan bahwa ada procurement tadi ke vendor ABC juga itu merupakan bagian dari modul material management. Untuk financial accounting di skenario ini sangat berguna untuk saat perusahaan melakukan pembayaran baik dari pembeli ke perusahaan atau perusahaan vendor untuk proses procurement. Jadi untuk seperti create invoice, lalu untuk menagih tentang biaya biasanya diatur atau dibantu oleh modul financial and accounting. Lalu untuk modul terakhir yaitu controlling, yaitu pada skenario ini modul ini sangat berfungsi dalam mengulas kembali biaya dan juga menetapkan biaya yang diperlukan selama proses produksi. Jadi setelah semua proses produksi tersebut sudah selesai dan akhirnya untuk menetapkan biaya diperlukan bantuan dari modul controlling ini. Oke, sepertinya sudah selesai dari semua pertanyaan yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.